Halo, perkenalkan saya Aditya Ilhami Anwar dari Program Studi Arsitektur Universitas Pancasila dengan NPM 4123215008. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar mata kuliah Pranata Pembangunan dengan dosen pembimbing Bapak Adrianto Ibnu. Di sini saya mengambil topik tentang dampak perubahan peraturan izin mendirikan bangunan atau IMB yang menjadi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Latar belakangnya adalah dalam perencanaan atau pembangunan suatu proyek konstruksi dibutuhkan perizinan khusus yang berkaitan dengan bangunan dan dampak yang ditimbulkan ke masyarakat sekitar lokasi pembangunan maupun ke lingkungan. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya hal tersebut sudah diatur dalam izin mendirikan bangunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Tetapi kemudian terjadi perubahan kebijakan terkait IMB yang berubah menjadi PBG yang merupakan salah satu langkah pemerintah itu untuk menyederhanakan proses perizinan. Dan langkah ini diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, terutama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan aturan turunannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pembangunan gedung. Akan tetapi, peraturan baru yang mulai berlaku sejak 2 Agustus 2021 ini ternyata menimbulkan pro kontra selama proses pembuatannya, terutama karena berkaitan dengan UU Omnibus Law yang sering dianggap memiliki banyak masalah. Dan kini setelah beberapa tahun berlalu, mulai terlihat permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan persetujuan bangunan gedung tersebut. Nah, di sini ya ada rumusan masalah. Saya mengambil 2 topik, yaitu pertama, apa latar belakang perubahan IMB menjadi PBG. Lalu yang kedua itu bagaimana dampak dari penerapan persetujuan bangunan gedung ini setelah berlaku secara umum di masyarakat. Sedangkan tujuan penulisannya adalah untuk menganalisis dampak perubahan dari izin mendirikan bangunan ke PBG yang mencakup aspek hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di sini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai implikasi kebijakan tersebut. Lalu ada landasan teori. Yang pertama itu ada definisi IMB dan PBG. Jadi IMB ini adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini bisa kabupaten atau kota untuk mendirikan, mengubah atau memperbaiki suatu bangunan sesuai dengan rencana tata ruang peraturan yang berlaku. Sementara itu, persetujuan bangunan gedung atau PBG ini adalah izin yang dikeluarkan oleh otoritas nasional atau daerah yang memastikan bahwa pembangunan gedung ini harus legal dan memiliki standar keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi penggunanya. Sedangkan dasar hukum IMB dan PBG adalah IMB ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Lalu ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Lalu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Lalu ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU. Sementara itu, PBG ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya Pasal 24 dan Pasal 185 huruf B, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Nah, jadi analisisnya adalah yang pertama itu penyebab pemerintah Indonesia mengubah IMB menjadi PBG. Jadi di sini
latar belakang pemerintah Indonesia menghapus IMB yang berkaitan dengan daftar syarat yang dibutuhkan dalam proses pengurusan izin investasi. Jadi bukan hanya IMB yang dihapus, tetapi juga ternyata AMDAL juga ikut dihapus. Dan pemerintah Indonesia ini berdalih bahwa salah satu alasan penghapusan IMB ini karena selama ini banyak keluhan dan temuan pelanggaran di lapangan selama kepengurusan izin tersebut, seperti proses perizinan yang lama dan biaya yang mahal, yang menyebabkan para investor ini urung menanamkan modalnya. Lalu di sini pemerintah juga memastikan bahwa penghapusan IMB ini bukan berarti pendirian bangunan atau akan serampangan. Jadi nantinya pengawasan ini akan tetap dilakukan oleh pihak ketiga yang tersertifikasi, terutama pada bangunan yang terletak di daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang atau RDTR. Lalu analisis dari aspek hukum, jadi diubahnya IMB ini menjadi persetujuan PBG dianggap sebagai penyederhanaan prosedur perizinan, menjadi lebih transparan. IMB ini adalah benteng terakhir yang harus dikantongi pengembang dan juga masyarakat umum untuk mendirikan sebuah bangunan, baik itu rumah atau fungsi jenis properti lainnya, dan kini semua itu menjadi berubah prosesnya. Jadi setelah berlakunya PBG ini ternyata menimbulkan tantangan dalam implementasi di tingkat daerah. Jadi ada potensi konflik hukum yang dapat muncul akibat ketidakselarasan antara aturan yang pusat dan daerah. Dan selain itu, banyak masyarakat yang ternyata masih kebingungan dengan PBG. Karena masyarakat selama ini melihat status legal bangunan yang mereka bangun itu dari IMB, bukan PBG-nya. Lalu ada aspek ekonomi. Jadi PBG ini diharapkan dapat mendorong investasi dengan mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan pembangunan. Namun, adaptasi sistem baru ini memerlukan investasi teknologi dan pelatihan sumber daya manusia yang dapat menjadi beban bagi pemerintah daerah. Dan realitanya ini, sebagian besar pemohon persetujuan bangunan gedung tidak dapat diproses karena terkendala pada hal yang berkaitan dengan peraturan teknis, terutama pada gambar rencana pembangunan yang harus dikerjakan oleh arsitek profesional, sehingga gambar dari lulusan sarjana arsitektur ini belum cukup. Jadi harus arsitek yang sudah profesional dan sudah mengantongi SK khusus. Oleh karena itu, PBG ini sering tersendat pada saat perlengkapan gambar rencana pembangunan tersebut. Lalu ada aspek sosial. Jadi meningkatnya transparansi dalam proses perizinan dan dapat mengurangi potensi praktik korupsi. Dan sebaliknya, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dapat menimbulkan kebingungan dan resistensi terhadap kebijakan baru. Dan menilai kondisi faktual, jadi masyarakat ini banyak yang mengeluhkan pengurusan PBG ini. Mereka mengeluhkan waktu penyelesaian yang terlalu lama, lalu persyaratan yang memberatkan, lalu layanan yang dianggap tidak efektif, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada aspek lingkungan. Jadi perubahan fokus dari izin tata ruang ke standar teknis ini dapat mempengaruhi upaya pelindungan lingkungan jika tidak diawasi dengan baik. Jadi di sini potensi penyalahgunaan kebijakan ini untuk pembangunan yang tidak keberlanjutan harus diantisipasi. Akan tetapi masyarakat dan lembaga pemerhati lingkungan ini menganggap PBG ini hanya menguntungkan investor karena kurang mengakomodir hal yang berkaitan dengan lingkungan. Terutama setelah AMDAL dihapus pemerintah dan penggantinya adalah UU Cipta Kerja yang kurang memasukkan klausal-klausal tentang lingkungan.
Lalu kesimpulan dari makalah ini adalah persetujuan atau perubahan dari izin mendirikan bangunan ini ke PBG membawa dampak positif dan negatif. Meskipun kebijakan ini dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, implementasi yang kurang optimal dapat menimbulkan masalah baru, seperti ketidaksiapan pemerintah daerah dan potensi kerusakan lingkungan. Lalu PBG ini dianggap hanya menguntungkan pelaku bisnis karena banyak perizinan yang sebelumnya terdapat di IMB dan AMDAL yang tidak tertulis dalam aturan PBG ini. Lalu pemerintah Indonesia juga masih menganggap bahwa izin lokasi, lalu izin lingkungan, dan AMDAL dan sebagainya ini masih merupakan penghambat dalam pembangunan di Indonesia dan untuk menarik investor. Sehingga IMB dan AMDAL ini harus dikorbankan dan diubah menjadi PBG. Berikut ada daftar pustaka yang saya dapatkan dalam penyusunan makalah ini, yaitu ada artikel jurnal, website, dan peraturan pemerintah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih.